warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok pertama pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur pengukuran pendidikan. Pertama, prevalensi pengujian. Pada dekade terakhir abad ini ada banyak persoalan pendidikan seperti banyak fenomena pendidikan. Peningkatan terbaru dalam penggunaan tes mendapat dorongan dan gerakan pendidikan seperti unggulan, sekolah efektif, akuntabilitas publik, dan kompetensi minimum. Tekanan dari gerakan-gerakan ini membawa lebih banyak jenis ujian ke sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Eka Putri, NIM PIR 2019-7051. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang beberapa keluhan kronis tentang pengujian. Nah, dalam periode pengujian yang belum pernah terjadi sebelumnya, terdapat beberapa keluhan yang paling sering terjadi implikasi untuk pengembangan tes dan interpretasi dan penggunaan skor tes. Dan hal ini menjadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan sejak dini manfaat studi ukuran pendidikan. Nah, beberapa keluhan tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah kontrol pembuat tes terstandar yang membuat siswa belajar. Khususnya di sini adalah guru dan administrator sebagai pembuat tes akan dihadapkan pada berapa banyak tes yang harus mempengaruhi penekanan instruksional. Jadi, bagaimana sekolah memodifikasi kurikulumnya yang akan diajarkan, meliputi kapan itu diajarkan, apa saja yang akan diajarkan, dan seberapa banyak usaha untuk mengajarkannya, sehingga tujuan yang akan dicapai yaitu siswa dapat meningkat dalam skor pengujian. Namun, modifikasi instruksional semacam itu dapat dianggap posesif dan negatif. Mengapa? Karena cenderung lebih cepat menyebabkan kebosanan terhadap siswa. Dan menurut buku referensi yang kami baca, tes yang paling sukses adalah tes yang menggapai perubahan kurikuler dan penekanannya daripada tes yang mencoba untuk mempengaruhi perubahan tersebut. Yang kedua adalah nilai ujian meningkat karena pengajaran untuk ujian. Jika efektivitas instruksi harus berdasarkan kinerja siswa dalam ujian, maka hal ini merupakan godaan yang berat untuk seorang guru agar mempersiapkan siswanya untuk menjawab pertanyaan spesifik yang akan dimasukkan ke dalam tes. Hal ini sering disebut sebagai pengajaran untuk ujian. Nah, ketika konsekuensi negatif dari skor rendah signifikan untuk kehilangan pekerjaan guru, kenaikan gaji rendah, penurunan, hal ini juga merupakan keluhan yang sering terjadi karena moralitas keputusan sering mengambil kursi belakang untuk kepraktisan dan kelangsungan hidup, sehingga pengaturan yang menguntungkan juga ada urgensi besar untuk memastikan nilai siswa yang akan mengikuti pengujian tersebut mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang ketiga adalah tes membuat siswa cemas dan stres. Nah, klaim bahwa tes berbahaya bagi siswa telah mengambil banyak bentuk, meliputi tes mengancam dan membuat marah siswa. Hal ini juga sering terjadi. Beberapa siswa bahkan menangis ketika menghadapi ujian atau tes semacamnya. Jika siswa mendapatkan nilai ujian yang rendah, mereka akan putus asa dan berhenti untuk mencoba. Siswa konsep diri akan rusak parah dan pengujian tidak sesuai dengan prosedur pendidikan. Hal ini juga merupakan keluhan yang sering terjadi. Yang keempat adalah tes standar bias terhadap beberapa siswa. Tes standar prestasi pendidikan telah diserang karena
dengan bias mereka terhadap ras minoritas etnis, baik terhadap laki-laki atau perempuan, atau terhadap siswa dengan keterampilan yang dirasa cukup rendah. Alasan penyerangan tersebut adalah bahwa siswa SUI cenderung mendapatkan nilai yang buruk pada tes standar daripada teman seusianya. Misalnya, bahwa siswa yang mendapat nilai buruk pada tes tertentu yang ditulis dalam bahasa Inggris mungkin akan lebih baik jika tesnya dalam bahasa Spanyol, atau jika pertanyaannya disajikan secara lisan, tidak berarti bahwa tes aslinya bias terhadap mereka. Hal ini berarti bahwa mereka belum cukup belajar tentang apa yang diukur oleh tes tertentu. Ini juga merupakan keluhan yang terjadi. Dan yang kelima adalah tes objektif kertas dan pensil hanya mengukur pembelajaran yang paling sepele. Beberapa orang mengklaim bahwa semua pengukuran pencapaian yang relevan dapat dicapai dengan tes pilihan ganda atau tes salah benar yang dirancang dengan cermat. Dalam banyak situasi kita perlu memeriksa proses perilaku atau karakteristik produk yang dikembangkan oleh siswa. Jadi tidak hanya dengan menggunakan tes pilihan ganda atau salah benar saja, karena keterampilan, latihan, dan usaha ekstra adalah merupakan persyaratan yang mendasar dalam penulisan item yang baik. Dan yang keenam adalah nilai tes perlu memberitahu apa yang dapat dilakukan siswa daripada bagaimana peringkat siswa dalam suatu kelompok. Faktanya adalah kedua jenis skor itu penting dan kita membutuhkan tes yang akan memberikan masing-masing jenis. Selain itu, mengetahui jenis informasi yang paling dibutuhkan dalam situasi tertentu dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah merupakan masalah utama yang dihadapi oleh guru di semua tingkat instruksional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Septiantika akan menjelaskan some current issues and development. Some current issues and development. Penilaian yang diamanatkan. Penilaian yang diamanatkan adalah istilah yang menggambarkan program pengujian yang diselenggarakan di tingkat negara bagian. Penekanan yang diberikan pada pengujian dalam menanggapi mandat negara bagian dapat dilihat dengan meninjau program pengujian yang dibuat-buat, namun realistis ini untuk satu distrik sekolah. Yang pertama, penilaian negara bagian. Tes matematika dan membaca harus diberikan kepada semua siswa di kelas 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang kedua, tes kompetensi kelulusan. Siswa kelas 2 SMA diberikan tes dalam membaca, matematika, kesehatan, dan pendidikan konsumen untuk menentukan apakah mereka memiliki pengetahuan minimum yang diperlukan untuk kelulusan sekolah menengah. Yang ketiga, tes prognose sekolah menengah. Distrik sekolah mengharuskan siswa di akhir kelas 5 untuk lulus tes dalam keterampilan membaca, matematika, dan bahasa mulai dari kelas 6. Yang keempat, penilaian tulisan. Sampel menulis dikumpulkan menjelang akhir kelas 6 dan dinilai secara lokal untuk menentukan sejauh mana keterampilan menulis sedang dikembangkan. Yang kelima, fase akhir kursus. Siswa sekolah menengah yang menyelesaikan kursus-kursus ini diharuskan lulus ujian komprehensif tingkat distrik untuk menerima kredit kelulusan untuk kursus. Selanjutnya, the principal task of the school. Tugas utama sekolah. Ketika seseorang mempertimbangkan alasan mengapa sekolah dibangun, alasan keduanya anak-anak dan orang dewasa menghadirinya dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
tampak jelas bukan bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk memfasilitasi pembelajaran kognitif. Namun, tesis ini telah ditentang selama bertahun-tahun oleh mereka yang berpendapat bahwa sekolah harus memperhatikan misalnya pengembangan karakter moral, penyesuaian hidup pendidikan, meningkatkan kepercayaan diri, atau banyak lagi yang lainnya. Jelas, semua ini adalah tujuan yang berharga dan sejak belajar dapat berkontribusi pada pencapaian masing-masing. Mereka sebenarnya bukan alternatif untuk belajar sebanyak mereka menjadi alasan untuk belajar. Tetapi, haruskah mereka diberi penekanan untuk dalam mendefinisikan tugas sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya Surori Seta Sugianto, NIM 202101070032. Saya akan menjelaskan tentang nilai potensi pengujian dalam pendidikan. Saat ini banyak ujian di dunia pendidikan, tetapi tes jarang berkontribusi sebanyak itu yang mereka bisa untuk instruksi yang efektif. Berapa banyak yang dipelajari secara khusus, kursus pengajaran sangat tergantung pada seberapa banyak siswa belajar dan seberapa keras guru berusaha membantu mereka untuk mempelajarinya. Upaya yang dilakukan oleh siswa dan guru ini pada gilirannya bergantung pada penghargaan langsung dan tertinggi atau kepuasan yang tampaknya mungkin dihasilkan dari upaya mereka. Tes dapat digunakan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dalam belajar dan mengajar. Digunakan untuk memotivasi dan mengarahkan upaya belajar. Singkatnya, mereka tidak bisa berkontribusi secara substansial untuk instruksi yang efektif. Tes terkadang sangat berhasil digunakan untuk merangsang upaya belajar. Misalnya dalam konteks akademik LOA yang dimulai pada tahun 1929. Siswa sekolah menengah ditawari tes di setiap mata pelajaran utama, bahasa Inggris, histori, geometri, fisika, dan sebagainya. Mereka yang menerima nilai tertinggi pada tes lokal diundang ke kontes distrik di mana tes serupa yang agak lebih sulit diberikan. Mereka yang mendapat nilai tertinggi pada tes distrik diundang ke kontes negara bagian di mana mereka mengambil tes tingkat ketiga. Mereka yang mendapat nilai tertinggi pada tes ini ditawarkan beasiswa ke universitas negeri. Lomba akademik ini dimanfaatkan oleh beberapa kepala sekolah untuk memberikan insentif kepada siswa dan guru untuk giat bekerja. Di beberapa sekolah, pemenang kontes lokal diakui di pertemuan sekolah dan di berita. Dalam konferensi dengan para guru yang siswanya telah mengerjakan ujian dengan baik, kepala sekolah memberikan ucapan selamat dan dukungan untuk upaya berkelanjutan untuk mengajar secara efektif. Sayangnya di banyak sekolah, tes digunakan secara efektif untuk merangsang dan memfasilitasi pembelajaran. Nilai tes tidak terlalu penting dan tidak penting. Mereka tidak dapat berkontribusi banyak pada pembelajaran yang efektif. Ada beberapa alasan. Tidak ada yang sangat bagus mengapa beberapa guru dan administrator sekolah tidak menghargai ujian dan melakukan sedikit mungkin dari kita. Tes dikritik karena memiliki nilai kecil atau benar-benar berbahaya. Melakukan pekerjaan pengujian dengan baik menuntut keterampilan yang banyak pendidik tahu bahwa mereka kurang dan membutuhkan pekerjaan yang membuat hidup mereka lebih nyaman tanpanya. Pengujian melibatkan perbandingan dan kompetisi. Meskipun ini adalah fakta kehidupan, para guru percaya bahwa sekolah harus melindungi siswanya dari persaingan sebanyak mungkin, kecuali semua siswa bisa menang dan tidak ada boleh yang kalah. Demikian, sebagian sekolah puas dengan kenyamanan yang biasa-biasa saja selama masyarakat mau menoleransinya. Ada dua hal baik yang dilibatkan penggunaan tes yang dapat dilakukan oleh guru dan sekolah dan harus dilakukan untuk membenarkan pelayanan mereka kepada masyarakat.
Setiap guru harus memberikan bukti secara berkala kepada administrasi sekolah bahwa siswa yang diajarnya telah membuat kemajuan substansial dalam belajar. Setiap sekolah harus memberikan bukti secara berkala kepada masyarakat bahwa siswa di sekolah tersebut membuat kemajuan substansial dalam pembelajaran. Tidaklah cukup bagi guru dan sekolah untuk menjelaskan proses pengajaran mereka dan mengklaim bahwa mereka tahu bagaimana melakukan pekerjaan yang baik dalam mendidik anak-anak. Publik lebih tertarik pada produk daripada prosesnya dan ingin melihat bukti untuk mendukung klaim tersebut. Tentu saja, tidak semua bukti pembelajaran dapat atau seharusnya dilengkapi dalam bentuk nilai tes, baik dari tes yang disiapkan guru atau standar. Pertunjukan publik dan tampilan upaya kreatif siswa, portofolio produk pekerjaan siswa, dan pengamatan di kelas oleh guru dan administrator dapat dan harus digunakan untuk mendukung upaya positif siswa dan guru. Dimungkinkan untuk menggunakan tes secara efektif untuk mempromosikan dan mendokumentasikan pembelajaran juga. Namun, tes yang efektif mengharuskan guru dan administrator mengetahui dan terampil dalam menggunakan tes pendidikan. Bab-bab selanjutnya dari buku ini dikhususkan untuk penyajian konsep dan prinsip yang akan berkontribusi pada perkembangan banyak keterampilan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.